Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah ilmu tauhid. Dan alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengar diskusi dari semua teman kita, dan kelihatannya semua sudah menunjukkan keaktifan dalam memberikan pertanyaan, memberikan kritikan, masukan terhadap penyempurnaan makalah yang sudah dibuat ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai seorang pembimbing, pemimpin yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, yang sampai hari ini kita masih tetap tekun, kita tetap panut meyakini apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya tadi teman-teman Anda diskusi tadi sudah begitu aktif, dan banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, dan alhamdulillah semua sudah didiskusikan. Namun di sini Bapak akan menyampaikan beberapa pengembangan materi terhadap tema atau judul makalah yang kita diskusikan tadi. Tema kita adalah ilmu tauhid, ya, dilihat dari segi pengertian, tujuan dan fungsinya dalam kehidupan. Pertama, kita akan memaknakan apa itu ilmu. Ya, apa itu ilmu? Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yakni alima ya'alamu ilman atau ilmun. Artinya mengetahui. Kemudian kalau kita rujuk kepada pengertian istilah, bahwa ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang dapat diuji berulang kali dan kebenarannya sama. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia berupa kumpulan-kumpulan pengetahuan yang dapat diuji berulang kali, ternyata memang hasilnya sama. Teruji dalam pembuktiannya dia sama. Ini disebut dengan ilmu dalam perspektif pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan, ya, keesaan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Atau mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Abduh sebagaimana diterangkan di dalam bukunya bahwa ia mengatakan asal makna tauhid itu adalah meyakinkan atau mengitikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu,
tidak ada sekutu, tidak serikat baginya. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan tauhid itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya, tidak terbagi, esa dalam sifat-sifatnya yang azali, tiada yang serupa dengannya. Esa dalam perbuatannya, tiada yang menyekutuinya. Di satu sisi bahwa tauhid juga dimaknakan yakni mengesahkan Allah, baik dalam hal meyakini bahwa hanya Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pemberi rezeki, maupun dalam hal hanya Allah yang berhak disembah atau diibadahi. Juga meyakini nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinul Islam mengajarkan bahwa Allah itu esa, satu tunggal yang tidak terbilang, tidak ada yang dapat menyerupainya. Tauhid lawan katanya adalah syirik, yang berarti menyekutukan atau membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terbilang, semua itu adalah makhluknya. Semua makhluk akan fana, lenyap, dan berakhir. Hasbi Asyiddiqi memberikan definisi bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil itu nakli, akli, maupun dalil wijdani atau perasaan yang halus yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan bahwa tauhid itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Ia juga memberikan definisi tauhid itu ada di dalamnya adalah membahas tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan atau dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada mereka. Dalam mempelajari ilmu tasawuf yang cenderung kepada tauhid, dalam mempelajari ilmu tauhid ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi. Di antaranya adalah bagaimana kita meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta agar terlepas dari sikap ateisme atau peniadaan Tuhan. Menetapkan keesaan Allah agar terhindar dari perilaku syirik. Menetapkan bahwa Allah bukan jauhar substansi atau materi atau arod, atau yang seringkali juga disebut dengan atribut materi. Hal ini akan bermanfaat supaya terhindar dari sikap penyerupaan Allah dengan makhluknya. Meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada sebelum Allah menciptakan dan membuatnya ada. Nah, ini. Hal ini agar terhindar dari sikap atau pendapat yang mempercayai hukum sebab akibat dalam penciptaan alam semesta dan isinya atau yang lainnya. Kemudian di samping itu menetapkan bahwa Allah Maha Pengatur, bahwa apapun yang terjadi sudah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar terhindar dari pendapat yang menyatakan adanya tobai, hukum alam yang berlaku dengan sendirinya. Dalam
mempelajari ilmu tauhid, kita juga akan mengenal ada beberapa nama, ya, nama lain dari ilmu tauhid. Ini juga perlu kita pelajari. Nama lain dari ilmu tauhid itu misalnya ada nama ilmu aqaid, atau juga bisa disebut dengan ilmu aqaidul iman. Ya. Ya, jadi aqaid ini adalah ilmu ikatan kepercayaan. Karena dalam pengetahuan ini ada hal-hal yang harus diikat, dibuhulkan dalam hati erat-erat, yang harus menjadi kepercayaan yang teguh, yang kukuh dan kuat, sehingga dia betul-betul terbuhul di dalam dirinya. Yang kedua, misalnya nama lain dari ilmu tauhid itu adalah ilmu kalam. Misalnya ketika kita menukilkan kepada pendapat Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang berisikan alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan al-sunnah. Di samping itu, nama lain daripada ilmu tauhid juga ada disebut dengan ilmu usuluddin. Ya, ilmu usuluddin. Ilmu ini adalah yang membahas pokok-pokok agama. Jadi dinamakan dengan ilmu ini karena memang soal kepercayaan itu betul-betul menjadi dasar pokok daripada soal yang lain dalam agama. Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu hakikat. Ya, ilmu hakikat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sejati, ya, hakikat diri yang sesungguhnya. Karena ilmu ini menjelaskan hakikat segala sesuatu, sehingga dapat meyakini kepercayaan yang benar-benar atau yang hakiki, yang sungguh-sungguh. Maka itu disebut dengan ilmu hakikat. Di samping itu, bahwa ilmu tauhid juga bisa disebut dengan ilmu ma'rifat. Ya, disebut dengan ilmu ma'rifat. Karena dengan pengetahuan ini dapat mengetahui benar-benar akan Allah dan segala sifat-sifatnya, dan keyakinan yang teguh serta kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifat ini adalah merupakan tingkat akhir dari pengetahuan kita, bagaimana kita mengenal Allah dengan sesungguhnya. Ya, itu mahasiswa. Mungkin kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya nanti silakan, ya, tentang pembahasan ini. Kemudian kalau kita lihat dari segi tujuan ilmu tauhid ini, ya memang ilmu tauhid ini mempunyai tujuan yang sungguh-sungguh amat penting kita miliki. Tujuan pertama, ya, kita ingin mengatakan bahwa tauhid itu sebagai basis pemahaman, kesadaran, dan keyakinan dalam kehidupan. Tauhid merupakan penjelmaan keesaan dan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang syarikat baginya. Ialah yang awal dan yang akhir, dan ialah yang zahir dan yang batin. Ia esa dalam asma, al-af'al, as-sifat, dan esa zatnya. Tidak ada yang terbilang baginya. Karena itu, mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil yang pasti. Untuk menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dan menyucikan Allah dari kekurangan yang dimiliki makhluk, serta membenarkan risalah ke seluruh rasul-rasulnya. Di samping itu, bahwa tujuan kita mempelajari ilmu tauhid adalah untuk mempelajari, memperkuat, mengembangkan,
ya basis pemahaman kita, keyakinan kita, kesadaran kita setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan mempelajari ilmu tauhid, kita mampu memberikan jiwa yang tenang dan jiwa yang tenteram bagi setiap orang yang melakukannya. Oleh karena itu, amat berfungsi kita mempelajari ilmu tauhid. Kita akan memiliki kekuatan akidah yang kuat, yang tidak bisa tergoyah oleh apapun, serta sebagai sumber dan motivasi perbuatan kebajikan dalam kehidupan kita keseharian ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki itu semua dengan kokoh, dengan kuat, dengan teguh, dengan dasar ketaatan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah mudah-mudahan tauhid yang kita miliki itu akan menjadi basis kesadaran kita, basis keyakinan kita, dan basis amalan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini dan pengembangan terhadap materi yang sudah kita diskusikan tadi dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya tutup dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.